Udah tahu belum kalau Kia Carens itu baru aja direvisi harganya, lebih murah sekitar 20 juta. Menarik kan? Jadi di samping saya sudah ada Kia Carens tipe paling mahal yang direvisi harga dari 399 jadi 379. Menarik kan? Udah gitu memang harga ini biasanya tuh belum net lagi. Teman-teman bisa ngobrol sama salesnya. Nomor handphonenya nanti saya taruh di layar kalau nggak di pin komen. Atau teman-teman bisa datang ke Kia di Puri Auto Center gitu. Kuncinya seperti ini, kalian nanti paket pembelian tuh dapat 2. Dia tetap ada kunci manual untuk buka dari sini aja. Tinggal pencet tuh dapat 2 kayak gini. Ini logonya Kia bacanya bukan KN ya. Terus ini ada tombol lock, terus unlock buat starter mesin sama buat buka bagasi belakang. Lampunya otomatis nyala yang bakal otomatis mati beberapa detik. Namanya tuh bahasanya ya digital tiger face kayak gitu ya. Menarik ya. Jadi lampunya memanjang dari kiri ke kanan kayak DRL kayak gitu. Ini sudah LED semua. Tapi saya mau praktekin pada saat dipencet lock terus pencet tahan tombol hold. Noise cancellingnya gue matiin, nanti otomatis mesinnya bakal nyala. Tapi tenang aja teman-teman, keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Bukan keempat ya, kelima kali termasuk sama bagasi ya. Terus kalau yang nanya apakah AC-nya ikut nyala mas, tergantung settingan terakhir. Jadi sebelum dimatiin AC-nya dibiarin nyala, dia bakal otomatis nyala. Dan ini dipencet lagi dia otomatis langsung mati gitu ya. Tampilan tampak depan tampilannya apa? Elegan, clean seperti ini. Dan ini klaimnya mereka tuh nyebutnya MPV, tapi looks-nya tuh mirip banget sama SUV teman-teman. Termasuk dilengkapi dengan safety sense, ada super lengkap, termasuk adaptive cruise control, lane keeping assist, termasuk rear cross traffic alert juga sudah ada semua. Ini warnanya cakep ya, putih seperti ini. Ngomongin mesin ya, mesin yang sama dipakai juga sama Kia Sonet teman-teman. Dia dapat peredam mesin juga dan di bagian dalam sudah dicat rapi. Mesinnya 1500 cc, tenaga sekitar 115, torsinya sekitar 144 Nm. Ini mesin yang sama juga dipakai sama brand sebelah juga. Transmissionnya tuh IVT, Intelligent Variable Transmission, yang terkenal dia itu ngejaga di RPM rendah tapi dia cukup responsif. Saya bawain meteran jadi buat teman-teman biar tahu air intake itu setinggi apa. Dia cukup tinggi tuh, sekitar segini ya, hampir 80 cm. Jadi kalau teman-teman ngelewatin banjir rusak itu bakal lebih tenang karena dia tinggi banget gitu loh untuk air intake-nya. Yang penting ini nggak memasukkan air. Tapi tetap ya teman-teman, saya disclaimer ya, tidak boleh teman-teman tuh menerjang banjir. Kalau kalian menerjang banjir, asuransi nggak cover dan garansi juga hangus. Jangan lupa ya, teman-teman barangkali mau ngukur garasi, panjangnya sekitar 4,5, wheelbase-nya sekitar 2,7. Nah, profil bannya memakai 215 55 ring 17, cakramnya tuh depan belakang. Ini machining silver, terus warna hitam, emblem Kia lagi. Dia bautnya tuh ada 5. Terus dia itu sudah ada TPMS, tire pressure monitoring, jadi teman-teman nggak perlu turun untuk ngecek tekanan angin. Terus di sini ada set cladding bahan dop termasuk depan sampai set skirt, dan juga ada set body molding letaknya di bagian bawah. Jadi kalau teman-teman buka pintu, ini yang kena body, kena tembok itu maksudnya, ini dulu nggak langsung kena ke body. Udah sampai dengan smart entry, terus ada kamera 360 juga. Terus seperti biasa kita ukur ya. Tapi disclaimer, ini bukan ground clearance. Ground clearance tuh ada di bagian dalam, lebih dalam gitu kan. Tapi di sini setidaknya teman-teman tahu set skirtnya cukup tinggi. Jadi kalau misalkan jalan nggak perlu takut mentok trotoar, cukup lebih tinggi ya. Di sini ada window line chrome, tapi ini satin chrome sih, satin chrome gitu. Ada aksen warna hitam, tangki BBM letaknya sebelah kiri itu bisa muat sekitar 45 liter. Cuman karena ini MPV sebenarnya dia tidak ada roof rail seperti itu. Tapi saya mau kasih lihat teman-teman, kuncinya udah saya pegang. Kita lock dulu nih teman-teman. Pada saat saya pencet unlock, teman-teman lihat ya nanti. Lampunya tuh ganteng banget ya, memanjang dari kiri ke kanan. Ini terlihat sangat futuristik banget. Ada emblem Carens sama Kia. Ini warnanya juga satin seperti ini. Sensor juga ada, termasuk sensor sini. Dan di bagian bawah finishingnya tuh black dop sama ini warna-warna satin silver kayak gini. Dan teman-teman, mobil ini dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Jadi kalau pada saat mundur, dia bakal bisa ngerem sendiri kalau misalkan ada mobil motor yang lewat. Ini wiper ada, defogger ada, spoiler, headlamp lamp, antena juga sudah shark fin. Dan pada saat dibuka teman-teman, di sini ada tempat penyimpanan tertutup juga. Baris ketiganya dia bisa dilipat rata lantai ke bagian depan. Nih, looks-nya jadi seperti ini. Ini kayak ada dongkrak dan segala macam. Ini kayak
plat-plat nomor. Dan kalau teman-teman perhatiin di sini ada port Type C kiri dan kanan, nggak perlu rebutan ya. Ini ada tempat cup holder juga. Oke, buka tutup pintunya mantep banget. Ini kita adjust dulu. Saya mau sekarang kalau mau review mobil, saya mau atur nih posisi duduknya senyaman mungkin. Oke, headrestnya nyaman, buat bagian punggung juga nyaman, door trimnya nyaman. Dan nih konsolnya juga cukup nyaman, jarak kepala cukup oke. Ini berasa kok lega banget ya. Ini berasa gede banget loh, berasa gede banget. Terus di sini kelihatan elegan, mewah tuh dari sini. Perpaduan warna nih. Jadi warna grey, terus ini warna kayak agak abu-abu gelap gitu. Ini warna silver lagi. Ini warna terang lagi. Dan ini speakernya Bose. Di sini kayak cuman ada tempat tombol engine start buat matiin traction control. Setirnya ini kelihatan futuristik banget, kayak mobil EV ya. Tilt teleskopik. Terus yang di sini head unitnya nyambung dengan meter cluster, mirip kayak kereta atau Stargazer atau apapun itu. Dan di sini menarik tuh tombol-tombolnya di sini ya. Ini kan volume di sini nih ya kan. Volume di sini guys. Ini untuk tune, untuk radio. Setup, media, radio semua di sini. Semua buttonless kayak gini ya. Ini menarik. Ini termasuk pengaturan AC, auto climate, defogger depan, defogger belakang. Dia cukup lengkap teman-teman. Ini berubah jadi fungsinya jadi AC kalau kita pencet ini. AC-nya di sini belum dual zone, tapi di sini kayak ada shortcut ini matiin pakai sensor, shortcut kamera 360-nya. Ini ada shortcut untuk atau tombol untuk downhill assist. Jadi pas mundur, pas turun gitu maksudnya, ada nahan. Jadi kalau naik kan hill start assist, ini downhill assist. Ini drive mode-nya ada Eco, Normal, Sport. Di sini car charger, USB, port Type C. Terus ini dilengkapi dengan wireless charger, teman-teman. Dan di sini tuas transmisi P, R, N, D, sequential. Kayak gini. Di sini rem tangannya elektrik, auto hold, tempat cup holder, konsolnya posisi kebuka kayak gini teman-teman, kebuka teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatiin, joknya di sini semi kulit dan fabric perpaduan, tapi kelihatannya mahal. Ada airbag juga sampai di pilar-pilar, dan jarak kepala yang teman-teman bisa perhatiin cukup tinggi kan, jauh banget kan. Ini dilengkapi dengan sunroof. Wow. Kalau misalnya kalian merasa kepanasan, kalian bisa tutup. Dan di sini spesialnya ada tempat kacamata, sun visor-nya. Yang ini gak ada kaca, ini ada kaca. Spion dalam, day and night biasa. Kita tes speaker ya teman-teman ya. Taruh sini. Kabinnya menurut gue cukup kedap, speaker Bose-nya juga cukup nyaman dan nggak pecah gitu kalau di pencet-pencet tadi volumenya dinaikin kayak gini. Dan menariknya dia dilengkapi dengan white mode. Oke, kita praktek lagi ya. Jadi kalau white mode dipencet, speaker depan doang yang nyala, volumenya jadi 25, speaker belakang dia mati jadi pakai buat kalau misalkan anak-anak kalian tidur kayak gitu loh. Tampilan head unitnya seperti ini. Terus ada phone, voice memo, climate, radio, media, sound of nature, Android Auto, white mode, setting, WASD. Dah. Settingnya ini ada profile vehicle, tapi kita mau bahas yang vehicle aja karena di sini pengaturan fitur safety-nya banyak banget. Driving convenience itu ada smart cruise control, driving safety-nya ada forward safety, lane safety, blind spot view, safe exit warning. Jadi safe exit warning gini, misalkan teman-teman main buka pintu gini, ada mobil motor lewat, dia ada warningnya gitu kan. Warning metodenya tuh kalian mau level berapa tuh? 3, driver attention warning, ada leading vehicle departure alert. Jadi kalau pada saat kalian dalam merah, mobil depan kalian udah jalan, ada notifnya tuh. Inattentive driving warning. Jadi kalau misalnya dia ngelihat kalian tuh kayak ngantuk dan segala macam, dia ada warningnya kayak gambar kopi gitu. Parking safety-nya ada surround view monitor, auto parking distance warning, rear cross traffic safety. Jadi pas mundur dia ada warningnya kayak gitu. Cukup lumayan lengkap.
Cluster kalian bisa atur, climate kalian bisa atur, lights kalian bisa atur, yang otomatis bakal nyala dan mati sendiri, doornya kalian juga bisa atur kayak gitu. Cukup lumayan lengkap. Dan kamera mundurnya, saya mau kasih lihat teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur yang 360 kayak gini tuh. Dia ngikutin, ada garis yang ngikutin putaran setir kayak gini. Nah ini tampilannya kalau yang tuh 360, cukup lengkap. Setirnya ini masih uretan teman-teman, tumben ya, biasanya dikasih kulit ya, tapi ini udah cukup kelihatan mahal sih gitu ya. Di sini di shape bagian bawahnya ini ada tombol-tombol, ini pengaturan mode, voice command, volume yang bisa dipencet mute, ini shortcut ngangkat telepon. Nah ini tombol menu nih, menu. Nah ini untuk pilih-pilih menu, ini untuk cruise control yang sudah adaptif, kecepatannya naik turun, ini jaraknya dengan mobil depan, ini untuk lane keeping assist-nya. Dan di sebelah sini sudah dilengkapi dengan tuas lampu yang dilengkapi dengan otomatis, yang kalau kalian putar-putar nanti ada indikatornya, termasuk wiper juga ada indikatornya teman-teman. Drive mode kalian bisa berubah-ubah tuh, eco, normal, dan sport. Terus kalau kalian nyalain lampu sen kiri, itu kamera dari spion juga men-trigger. Tuh yang sebelah kanan itu adalah spion dari sebelah kanan, jadi cukup lumayan ngebantu kalian pada saat berbelok atau parkir. Bukaan pintunya sekitar 110 cm, itu menurut saya cukup gede banget. Terus di sini ada child lock ya. Cara pakainya gini, teman-teman cabut anak kunci dulu dari sini. Terus di sini kalau dipencet ke dalam, nah ini mobil nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Balikin lagi kayak gini. Nih teman-teman, saya cuma mau kasih lihat ya, ini kelihatannya mahal banget kan. Ini memang plastik keras tapi ini kelihatan mahal dapat gitu kan. Finishingnya juga cukup oke. Speaker Bose, tempat cup holder. Kasih lihat ya, duduk di baris kedua sini menurut saya berasa kayak duduk di kursi rumah, nyaman. Bahkan ada mejanya, terus mejanya maksimum 3,5 kilo. Ini ada tempat cup holder juga, kalau nggak dipakai bisa ditutup. Captain seat, buat duduk lebih nyaman. Joknya masih fabric perpaduan dengan semi kulit. Kalau kalian merasa terganggu, ini bisa diangkat. Di sini lampu LED, ventilasi AC, ada hand grip. Ini pengaturan blowernya, port Type-C-nya ada 2, seatbelt pocket juga ada. Terus di sini juga bisa buat sandaran tangan nih. Airbag sampai pilar-pilar, dan enaknya di sini kalau jok Captain seat buat masuk ke baris ketiga juga lebih mudah. Tuh, enak kan? Saya lipat dulu teman-teman yang sebelah sini ya. Tuh, kalian juga bisa pencet dari sini. Tuh. Menarik kan? Jarak kepalanya masih ada sekitar hampir 1 jengkal. Terus kalian nggak perlu takut kepanasan, di sini ada blower AC, ada lampu juga, cup holder, port Type-C. Jadi nggak perlu beli car charger lagi. Jarak kakinya juga masih ada hampir 5 ruas jari lebih. Ini dibikin paling tegak. Kalau mau direbahin juga gampang, tinggal dari atasnya gini aja. Tuh, cukup lapang. Jadi kesimpulannya, mobil ini dijual nggak sampai 400 juta, tepatnya 379, dan itu harga belum net. Menurut saya udah cukup patut banget dipertimbangkan. Terutama buat teman-teman yang pengen cari MPV yang tidak biasa, karena tampilannya tuh sangat terlihat berbeda banget dalam arti positif ya. Bentuknya tuh kayak SUV gitu. Mesinnya 900 cc dilengkapi dengan sunroof, fitur smart sense lengkap, joknya Captain seat, Android Auto, Apple CarPlay, wireless juga sudah ada. Tapi beneran deh, duduk di sini nyaman banget. Tapi kalau pada saat mobil ini lewat, kalian pasti kayak langsung nengok, mobil apa itu ganteng banget gitu ya. Jadi saran gue cuma satu, kalian harus test drive dulu. Kita ngobrol lagi sama salesnya. Dengan Mas siapa, dari mana nih Mas? Saya Albert dari sales konsultan Kia Puri Auto Center. Mas, gimana kasih alasan buat Bapak Ibu kenapa harus ambil Kia Carens yang ganteng ini? Oke, yang pertama, dengan harga 299 ini, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan unit paling ganteng sekali di kelasnya. Soalnya kenapa? Pertama, untuk desainnya itu udah futuristik. Ya. Lalu kedua, dia sudah tersedia menggunakan kamera 360. Oke. Dan yang nggak bikin kalah menariknya, dia sudah tersedia pilihan Captain Seat. Oke, dan dilengkapi dengan sunroof juga, fitur smart sense juga cukup lengkap gitu ya. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang misalkan masih penasaran, masih ragu, harus apa nih Mas? Bapak Ibu bisa menghubungin nomor ini di bawah atau bisa mendatangi dealer kita di Kia Puri Auto Center di Jakarta Barat. Ya,
Yes, terima kasih. Nah, teman-teman kalau misalkan ada ide konten apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.